Salam sejahtera bagi sahabat CJN Indonesia dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan pada saat ini karena Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Dan kita bersyukur bahwa kesempatan ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan dari satu ayat yang mengubahkan. Yang dikutip dari kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Ini ayat yang sangat menggugah kehidupan saya. Kenapa saya mau menjadi hamba Tuhan? Saya akan bacakan dari ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Inilah satu ayat yang mengubah kehidupan saya. Sehingga saya mengerti kehendak Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan itu sudah membentuk kehidupan kita jauh sebelum kita ada. Ini yang mendorong saya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Ternyata saya menyadari bahwa ini adalah panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan ini. Dia telah mengenal hidup ini sebelum saya diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dulu saya menyadari bahwa hidup ini gak layak menjadi hamba Tuhan. Karena saya sempat mengambil keputusan hidup dalam kegelapan. Karena saya tidak menerima panggilan dan pilihan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dulu saya diberi papa saya, nama saya Johnston Silitonga. Karena saya adalah anak najar untuk melayani Tuhan. Karena dulu saya lahir kurang umur. Tetapi Tuhan memberikan saya kesempatan hidup. Lalu saya diberi nama Johnston supaya menjadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak mengerti. Lalu saya hidup dalam kegelapan. Ternyata Tuhan berhasil mengubah hidup saya. Melalui firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan telah mengenal kehidupan ini. Jauh sebelum saya dilahirkan. Jauh sebelum saya menjadi manusia. Ternyata Tuhan telah mengenal kehidupan ini. Dan yang kedua, bahwa saya menyadari Tuhan yang memberi pengampunan. Dia menguduskan sebelum saya keluar dari kandungan ibu. Bahwa Tuhan telah menguduskan. Ini menurut seorang Nabi Yeremia. Dia sadar bahwa dia telah dikuduskan Tuhan. Dilayakkan oleh Tuhan. Bahwa sebenarnya pekerjaan Tuhanlah yang menguduskan manusia. Dan ini juga poin yang kedua yang mengubah kehidupan saya. Yang ketiga, aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ternyata pelayanan ini, menjadi hamba Tuhan ini adalah penetapan Tuhan. Bukan mau-maunya kita menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan mau kita diubahkan, hidup ini dijamah oleh Tuhan, hidup ini dikuduskan oleh Tuhan, untuk Tuhan tetapkan menjadi hambanya. Ini satu kebahagiaan bagi saya sadari, dan ayat inilah mendorong saya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan yang sekarang dipercayakan Tuhan, sangat luas dalam tim yang Tuhan percayakan kami layani bersama-sama. Dan kiranya Kristus kepala terus melanjutkan panggilan dan pilihan dalam hidup ini untuk menjadi alat memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan bangsa-bangsa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kristus kepala memberkati melalui program ini. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kiranya Kristus tetap menyertai kita sampai Yesus Maranatha datang kembali. Haleluya. Salam sejahtera, landasan yang menjadi acuan bagi kami untuk melayani Tuhan. Ayat yang telah mengubahkan kami tadi
merupakan berkat bagi kami, sehingga kami mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan. Seperti kami, pada awalnya kami tidak memahami panggilan dan pilihan Tuhan. Tetapi setelah kami mendapatkan berkat firman Tuhan ini, kami diyakinkan oleh Tuhan. Dalam 3 poin kami diyakinkan Tuhan. Ternyata Tuhan itu sudah mengenal kami jauh-jauh sebelumnya. Yang kedua, Tuhan itu bersedia menguduskan kami. Dan yang ketiga, Tuhan itu bersedia menetapkan kami untuk melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Sejak itu saudara-saudara, Tuhan mengizinkan kami masuk dalam pelayanan namanya tim pembangunan tubuh Kristus. Dimulai dari pelayanan yang sangat kecil dari beberapa hamba Tuhan. Sekarang Tuhan mengembangkan sudah ribuan hamba Tuhan. Bahkan sampai ke beberapa negara menjadi tim pembangunan tubuh Kristus. Baik di Filipina, di Vietnam, di Kamboja, di Myanmar, bahkan sampai ke Afrika, sampai ke Australia, dan berbagai-bagai tempat yang Tuhan percayakan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, lewat firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami sadar bahwa ternyata hidup ini berguna bagi Tuhan. Dan kami mendapat perenungan dari Tuhan bahwa ternyata kita tidak boleh membatasi Tuhan. Jangan kita batasi Tuhan. Tuhan menyatakan kepada Nabi Yeremia, "Aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau." Seringkali kegagalan kita karena membatasi Tuhan. Kita lebih memakai konsep kita daripada firman Tuhan. Kita lebih memakai akal kita lebih dari firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan harus nomor 1 kita tinggikan di dalam pelayanan ini. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dunia ini membutuhkan orang yang mau diutus. Dunia ini membutuhkan Yesus. Dunia ini membutuhkan pelayanan. Maka kita harus bersedia melayani Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita tidak membatasi Tuhan, Tuhan akan menggunakan hidup kita. Kenapa Nabi Yeremia ditegur oleh Tuhan? Karena dia merasa dirinya tidak bisa. Karena apa? Dia merasa dirinya masih muda, dirinya belum berpengalaman. Ternyata Tuhan berkata, "Bukan begitu. Aku yang menetapkan engkau, bukan engkau yang menetapkan hidupmu." Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami dari sini menyampaikan, saudara-saudara, mari kita melayani bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan memberkati pelayanan ini. Haleluya.